20 tahun yang lalu, sejumlah uang yang cukup untuk membeli apartemen di pusat kota Jakarta. Hari ini jumlah uang itu hanya cukup untuk membeli beberapa mangkuk bakso. Tidak ada yang mengambil milik Anda. Anda sendiri yang telah membiarkan aset tersebut menghilang karena kesalahan umum yang masih terus diulangi oleh banyak orang. Yeskarakaku bagian 1. Jika Anda pikir menabung itu aman, Anda sedang berdiri di tepi jurang. Tanpa sadar, tahukah Anda apa yang paling berbahaya dalam keuangan pribadi? Bukan investasi yang salah, bukan kehilangan segalanya karena saham jatuh atau karena membeli tanah di tempat yang salah. Hal yang paling berbahaya adalah mengira diri Anda aman, sementara sebenarnya Anda kehilangan aset sendiri setiap hari tanpa menyadarinya. Selamat datang di channel Seni Pedagang. Jika Anda menyimpan sejumlah uang di bank dan berpikir bahwa setidaknya uang itu masih ada, maaf, saya sampaikan, Anda sedang memegang ember bocor di tengah gurun. Air terus mengalir tanpa disadari. Inflasi itu apa? Ya tidak seperti badai yang datang menggemuruh. Ia seperti rayap yang menggerogoti setiap serat kayu di rumah Anda. Diam-diam, sabar, dan hampir tak terlihat. Setiap tahun indeks harga konsumen naik sedikit. Semangkuk bakso hari ini Rp3.000 lebih mahal dari kemarin. Secangkir kopi yang dulu Anda beli seharga Rp15.000, sekarang sudah naik menjadi Rp40.000 dan Anda masih meminumnya seperti kebiasaan. Anda tidak menyadari tapi nilai uang yang Anda pegang sedang hilang setiap hari. Lebih berbahaya lagi, sementara semua orang khawatir rugi karena investasi. Kebanyakan justru tidak tahu bahwa tidak berinvestasi adalah cara paling pasti untuk rugi. Anda pikir menyimpan uang tabungan dengan bunga 6-7% per tahun adalah pilihan yang aman. Ingat, jika inflasi per tahun adalah 8%, maka Anda sedang kehilangan 1-2% nilai real setiap tahunnya. Dan itu belum termasuk biaya peluang. Jumlah uang yang seharusnya bisa Anda dapatkan jika memilih jalan yang lebih cerdas. Saya ingin menceritakan kisah lain kepada Anda. Lebih dari 30 tahun yang lalu, seorang perempuan di Yogyakarta menerima uang ganti rugi tanah sekitar 25 batang emas. Karena khawatir kehilangan, ia memutuskan menukar semua menjadi uang tunai dan menyimpan seluruhnya di bank, menerima bunga berkala setiap tahun. Ia hidup hemat, tidak boros. Tapi ketika meninggal, anak-anaknya mengambil buku tabungan dan mendapati total nilai. Setelah lebih dari 20 tahun, hanya cukup membeli 1 unit sepeda motor kelas menengah. Sedangkan jika tetap menyimpan emas tersebut, aset beliau saat itu sudah mencapai beberapa miliar rupiah. Beliau tidak salah dalam berbelanja. Beliau hanya melakukan satu kesalahan. Percaya bahwa menyimpan di bank adalah tempat teraman untuk melindungi aset. Anda tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk memahami hal itu. Cukup duduk dan melihat harga-harga hari ini dibandingkan 10 tahun lalu. Semuanya telah berubah. Hanya uang yang Anda simpan di dompet yang masih tetap sama. Dan karena itulah ia sedang kehilangan kekuatan. Mengapa kita masih terus menyimpan uang tabungan? Karena rasa aman yang palsu. Karena terlihat pasti, tapi tidak ada yang memberitahu Anda bahwa Anda tidak berdiri diam ketika menyimpan uang. Anda sedang meluncur ke bawah. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa mengumpulkan setiap rupiah akan membantu menstabilkan masa depan. Tapi zaman telah berubah, pasar berfluktuasi, uang tidak lagi bernilai seperti dulu dan jika Anda tidak mengubah cara berpikir, Anda akan selalu mengejar uang. Saya tidak mengatakan Anda harus langsung terjun ke investasi berisiko. Tapi, jika Anda belum pernah berpikir tentang melindungi nilai aset, jika Anda masih hanya tahu menabung dan menunggu, maka sudah saatnya untuk sadar dan melihat kembali. Anda sedang membiarkan aset terkikis setiap hari hanya karena Anda tidak bertindak. Kita tidak bisa mencegah inflasi, tapi kita bisa belajar cara selangkah lebih maju darinya. Jika Anda merasa apa yang saya bagikan ini patut direnungkan, silakan tekan subscribe channel Seni Pedagang untuk mendukung kami terus menyebarkan video-video praktis dan lebih bermanfaat lagi tentang keuangan, investasi, dan pengembangan diri.
Setiap subscribe dari Anda adalah dorongan kuat bagi tim untuk terus menciptakan nilai bagi komunitas. Pertanyaan untuk Anda, pernahkah Anda menyaksikan barang apa yang dulu sangat murah, tapi sekarang sudah naik harga dengan cepat? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar ya. Jardam bagian 27. Jenis aset yang diam-diam melindungi Anda ketika uang kehilangan nilai. Inflasi tidak mengetuk pintu, ia diam-diam masuk ke hidup Anda seperti tamu tak diundang yang datang. Dan hal yang paling menakutkan bukan karena ia datang cepat, tapi karena Anda tidak menyadari keberadaannya sampai terlambat. Tapi Anda tidak tanpa pilihan. Ada orang-orang dalam situasi yang sama yang tidak hanya melindungi aset mereka, tapi juga membuatnya bertambah seiring waktu. Rahasia mereka terletak pada memilih jenis aset yang tepat. 7 jenis aset di bawah ini bukan daftar untuk pamer, apalagi bukan resep menjadi jutawan kilat. Ini adalah fondasi keuangan yang biasanya dipilih orang bijak di masa ekonomi yang bergejolak. Mereka tidak menjanjikan kekayaan cepat, tapi secara diam-diam dan bertahan membantu Anda tetap kokoh di tengah badai kehilangan nilai mata uang. Ada pertama adalah emas dan logam mulia. Bukan kebetulan bahwa sejak zaman dahulu orang selalu menyimpan emas sebagai simbol stabilitas. Di masa kekacauan, perang atau krisis keuangan, emas tetap diterima di mana saja, kapan saja, karena tidak bergantung pada pemerintah, tidak diatur oleh suku bunga bank sentral, dan yang terpenting, tidak bisa dicetak tambahan seperti uang kertas. Namun, bukan hanya emas tapi perak dan platinum juga pilihan yang patut diperhatikan. Perak digunakan luas dalam industri, dari panel surya, peralatan medis, hingga komponen elektronik. Platinum lebih langka, bernilai tinggi dalam teknologi canggih dan industri otomotif. Logam-logam ini tidak hanya mempertahankan nilai, tapi juga berpotensi naik harga ketika permintaan aplikasi nyata meningkat. Aset kedua adalah tanah dan properti. Meski melalui berbagai krisis, tanah tetap menjadi sesuatu yang selalu dibutuhkan manusia. Tidak ada yang bisa menciptakan tanah tambahan. Dan karena itu ketika populasi bertambah, kota berkembang, nilai tanah cenderung terus naik. Sebidang tanah yang dulu dianggap jauh dan terpencil, bisa beberapa tahun kemudian menjadi kawasan pemukiman yang ramai dan sibuk. Yang penting adalah tanah tidak kehilangan nilai seiring waktu, tapi hanya menunggu orang yang tepat menyadari potensinya. Bahkan jika Anda tidak memiliki banyak modal, masih bisa mengakses pasar ini melalui reksadana properti atau bentuk cicilan yang cerdas. Yang penting harus memiliki pemikiran jangka panjang. Tidak membeli tanah karena ikut-ikutan, tapi membeli karena visi. Ketiga adalah mata uang asing yang kuat. Ketika mata uang domestik kehilangan nilai, memegang mata uang yang nilainya stabil akan menjadi perisai pelindung aset yang efektif. Dalam sejarah, orang-orang yang menyimpan dolar Amerika, euro atau franc Swiss selama krisis ekonomi di negara asal, mereka semua kurang terdampak. Karena daya beli mata uang kuat tersebut tidak hanya diterima di dalam negeri, tapi juga digunakan luas di seluruh dunia. Dalam dunia yang terintegrasi, tahu cara membagi sebagian aset ke mata uang yang stabil adalah langkah strategis, bukan pencegahan acak. Jenis aset yang tampak kering tapi memiliki nilai sangat stabil adalah obligasi pemerintah. Ketika Anda membeli obligasi, berarti Anda meminjamkan uang kepada pemerintah, dan sebagai gantinya Anda menerima tingkat bunga tetap dalam jangka waktu lama. Obligasi pemerintah negara-negara seperti Amerika, Jepang, Jerman, Swiss hampir tidak memiliki risiko gagal bayar karena pemerintah memiliki hak pajak untuk membayar kembali kepada Anda. Di masa ekonomi tidak stabil, ketika pasar saham kacau dan properti turun drastis, obligasi pemerintah menjadi tempat berlindung yang tenang untuk aliran dana jangka panjang. Dabel saham nilai adalah pilihan selanjutnya. Tapi harus ditekankan saham nilai, bukan sembarang saham yang sedang populer. Tatu, ini adalah saham perusahaan besar yang memiliki fondasi kokoh, beroperasi di bidang penting seperti listrik, air, makanan, energi.
Perusahaan-perusahaan ini tidak berkembang pesat seperti startup teknologi tapi memiliki stabilitas yang menakjubkan. Harga saham bisa naik turun tapi dividen teratur, daya tahan terhadap krisis tinggi. Ini adalah aset penghasil pasif yang bertahan. Tidak mencolok, tapi cukup kuat untuk memelihara keuangan jangka panjang jika Anda memiliki visi. Keenam, aset khusus yaitu barang koleksi. Terdengar mewah, tapi tidak jarang orang mulai dengan sebuah jam tangan lama, model mobil langka atau bahkan satu set komik asli. Dan beberapa tahun kemudian, menjadi barang yang diburu para kolektor dengan harga puluhan kali lipat. Barang koleksi tidak hanya memiliki nilai material, tapi juga membawa nilai simbolik, sejarah, dan spiritual. Khususnya di era sekarang, banyak platform yang memungkinkan Anda berinvestasi bersama dalam aset besar seperti lukisan seni atau mobil klasik, membuka peluang bagi mereka yang tidak memiliki terlalu banyak modal. Dan terakhir, gelombang baru bernama mata uang kripto. Meski masih banyak perdebatan, tapi tidak bisa dipungkiri Bitcoin dan mata uang digital lainnya sedang menciptakan ekosistem keuangan paralel, independen dari sistem tradisional. Yang membuat mata uang kripto menarik bukan hanya kemampuan naik harga dengan cepat, tapi juga karena sifatnya yang terdesentralisasi, tidak diatur oleh pemerintah atau bank manapun. Namun, ini adalah wilayah yang berpotensi sekaligus berbahaya. Orang yang memilihnya perlu pengetahuan, kewaspadaan, dan mentalitas siap menerima risiko. Tapi jika dilakukan dengan benar, ini bisa menjadi jenis aset anti-inflasi yang efektif di era teknologi. 7 jenis aset ini bukan untuk dipilih semua sekaligus. Setiap orang akan memiliki tingkat kesesuaian berbeda, tergantung modal, waktu, dan tingkat toleransi risiko. Tapi yang pasti, jika Anda terus menyimpan uang dan menunggu keajaiban, Anda sedang tergelincir dari keamanan finansial yang Anda kira sedang Anda pegang. Ada kebenaran yang tidak mudah diterima. Jika Anda tidak belajar cara mengelola uang, maka uang akan meninggalkan Anda dengan cara yang diam-diam. Dan pasti, kita hidup di era di mana mata uang tidak diam di tempat. Nilai aset tidak kekal dan inflasi bukan lagi konsep dalam buku pelajaran. Ia telah sedang dan akan berdampak langsung pada setiap makan, setiap keputusan belanja, dan juga masa depan finansial Anda. 7 jenis aset yang baru dianalisis bukan pilihan khusus untuk kalangan atas atau orang-orang yang bekerja di bidang keuangan profesional. Mereka adalah alat perlindungan nilai yang vital bagi siapa saja yang tahu berpikir ke depan dan bertindak tepat waktu. Emas, properti, mata uang asing kuat, obligasi pemerintah, saham nilai, barang koleksi, dan mata uang kripto. Setiap jenis memiliki peran sendiri, karakteristik sendiri, dan peluang sendiri. Perbedaan antara orang yang kokoh dan orang yang tergelincir setelah setiap gejolak ekonomi adalah apakah mereka bertindak atau tidak. Bayangkan Anda bisa mengalokasikan kembali sebagian kecil aset Anda setiap bulan ke saluran-saluran ini secara teratur, seperti kebiasaan. 1 batang emas setiap kuartal, sedikit mata uang asing kuat ketika ada dana lebih, 1 saham nilai yang diteliti dengan teliti, bagian kecil dalam reksadana properti, atau 1 barang koleksi yang benar-benar Anda pahami dan minati. Langkah-langkah kecil, jika dipertahankan ke arah yang benar, akan membentuk perjalanan besar. Dan yang penting, Anda tidak perlu menunggu kaya dulu baru mulai. Anda mulai lalu Anda akan kaya. Namun, tidak ada jalan yang benar-benar mulus. Setiap jenis aset mengandung risiko jika Anda kurang pengetahuan. Investasi ikut-ikutan atau ekspektasi tidak realistis. Risiko terbesar adalah tidak memahami apa yang sedang Anda miliki. Karena itu, sebelum mengeluarkan uang, jawablah dengan jujur. Anda memahaminya sampai mana? Apakah Anda membeli karena orang lain bilang, atau karena Anda sudah benar-benar mencari tahu? Luangkan waktu untuk membaca, belajar, mengamati. Tahu risiko sebelum memikirkan keuntungan adalah langkah pertama investor yang dewasa. Selain itu, jangan biarkan emosi menguasai. Keserakahan akan membuat Anda terjun ke mata uang kripto ketika pasar sedang euforia
dan ketakutan akan membuat Anda jual rugi saham ketika pasar koreksi, portofolio investasi yang berkelanjutan harus dipimpin oleh akal, data, dan tujuan jangka panjang, bukan oleh rumor atau sindrom takut ketinggalan. Dan terakhir, ingatlah bahwa Anda tidak perlu benar semua. Anda hanya perlu benar cukup dan mempertahankan disiplin. Investasi ke 7 jenis aset ini bukan hanya soal keuntungan, tapi pilihan hidup mati untuk menjaga jerih payah yang telah Anda kerjakan seumur hidup. Lihatlah kembali masa lalu jutaan orang yang pernah percaya bahwa menabung adalah keamanan mutlak. Mereka tidak salah, tapi mereka mengabaikan sinyal-sinyal perubahan zaman dan harga yang harus dibayar selalu datang lebih lambat, tapi lebih berat. Jangan sampai Anda menjadi orang selanjutnya. Mulai dari hari ini, tidak perlu sempurna. Cukup ada langkah pertama. Apapun usia Anda sekarang, profesi apa yang Anda jalani, berapa tingkat pendapatan Anda semua berhak membangun untuk diri sendiri sebuah baju zirah finansial yang cukup kuat untuk melewati badai di depan. Itu bukan hal yang jauh, tapi pilihan Anda sendiri. Dan jika Anda sudah mendengar sampai di sini, saya yakin Anda adalah orang yang siap berubah. Silakan tinggalkan di kolom komentar satu kalimat penegasan tujuan finansial Anda, agar Anda sendiri ingat dan agar komunitas sama-sama mendukung. Bisa jadi, saya akan mulai membeli emas setiap kuartal dari hari ini. Atau, saya berkomitmen membangun portofolio 3 aset anti-inflasi tahun ini. Atau lebih sederhana, saya tidak akan membiarkan uang tertidur di bank lagi. Menuliskan adalah langkah pertama untuk mengubah tujuan menjadi kenyataan. Saya menunggu membaca sharing Anda. Yakar Adresam bagian 3 investasi cerdas adalah satu-satunya cara melindungi masa depan. Kita sering bicara tentang hal-hal yang bisa hilang waktu, kesehatan, peluang, tapi sedikit yang menyadari bahwa aset baik yang berwujud maupun tidak berwujud juga bisa menguap bukan karena Anda berbelanja boros, tapi sederhana karena Anda diam di tempat. Mempertahankan cara berpikir lama dalam dunia yang berubah cepat adalah jalan terpendek menuju ketertinggalan. Dan dalam keuangan pribadi, ketertinggalan tidak hanya membuat Anda kehilangan uang, ia membuat Anda kehilangan kemampuan mengontrol masa depan. Tidak ada yang bisa menghindari inflasi, tapi Anda bisa mendahuluinya. Hal itu tidak dimulai dengan mempelajari strategi investasi tingkat tinggi, tapi dengan melihat kembali diri sendiri. Anda menyimpan uang di mana? Apakah Anda benar-benar memahami cara aset Anda beroperasi atau hanya sekedar menyimpan uang di tempat yang Anda rasa aman? Kenyataannya, tidak ada tempat yang benar-benar aman jika Anda tidak memahami risikonya. Sebaliknya, pengetahuanlah yang menjadi tempat berlindung paling kokoh bagi aset maupun pikiran Anda. Investasi bukan untuk pamer angka keuntungan. Investasi adalah cara Anda menciptakan sistem keuangan yang mendukung tujuan hidup, merawat keluarga, mengejar impian, hidup lebih bebas, kurang bergantung. Investasi yang benar bukan soal memilih kode saham yang tepat atau membeli emas saat harga rendah, tapi memilih sikap hidup yang benar. Memahami apa yang sedang dilakukan, mengapa melakukannya, dan memiliki kesabaran cukup untuk sampai ke ujung. Portofolio investasi yang cerdas bukan spreadsheet penuh angka. Ia dimulai dari Anda menjawab jelas 3 pertanyaan. Pertama, Anda ingin keuangan Anda stabil sampai tingkat mana dalam 5 tahun ke depan? Kedua, Anda menerima risiko sampai mana? 10%, 30%, atau siap mengorbankan sebagian besar untuk mencapai tujuan besar? Ketiga, Anda akan disiplin sampai mana? Apakah siap meluangkan 1 jam setiap minggu untuk memantau aset, belajar hal baru, dan menyesuaikan ketika perlu? Jika jawabannya, saya belum pernah memikirkan hal itu, maka inilah saatnya. Tidak ada yang lahir sudah menjadi investor, tapi siapa saja bisa menjadi orang yang melindungi aset sendiri jika mulai dengan kewaspadaan dan tindakan kecil. Pertama, Anda tidak perlu memiliki ke-7 jenis aset. Yang Anda butuhkan adalah memilih yang sesuai dengan kemampuan dan tujuan. Jika Anda suka keamanan, mulailah dengan obligasi pemerintah.
Jika Anda punya sedikit modal dan visi jangka panjang, telitilah properti atau saham nilai. Jika Anda punya passion dengan teknologi, luangkan waktu untuk mendalami mata uang kripto. Tapi, jangan mengejar gelombang manipulasi harga. Dan, jika Anda menyukai barang-barang yang bernilai waktu, jelajahi dunia barang koleksi. Apapun yang Anda pilih, ingat prinsip yang tidak berubah, diversifikasi aset. Karena tidak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi dalam 1 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun ke depan. Alokasi yang wajar antara berbagai jenis aset adalah jembatan yang membantu Anda melewati periode-periode bergejolak tanpa runtuh. Dan sikap fleksibel namun berprinsip inilah yang menjadi aset terpenting yang harus Anda miliki. Biarkan investasi menjadi bagian dari gaya hidup Anda, bukan dorongan sesaat ketika mendengar seseorang menjadi kaya. Ubah setiap keputusan finansial kecil setiap hari menjadi bata yang membangun rumah kokoh untuk masa depan. Investasi tidak hanya melindungi angka di rekening, tapi menjaga pilihan dan kebebasan Anda ketika hidup menempatkan Anda pada persimpangan tak terduga. Dan jika Anda tidak hanya ingin melindungi aset, tapi juga ingin menambah sumber pendapatan, maka jangan lewatkan saran-saran yang telah saya taruh di bagian deskripsi di bawah video. Itu adalah alat-alat, platform, atau model yang membantu Anda mulai menciptakan aliran uang baru, bahkan ketika Anda belum punya terlalu banyak modal atau belum pernah berbisnis sebelumnya. Luangkan beberapa menit untuk mengeksplorasi. Kadang hanya satu informasi kecil bisa membuka jalan besar. Jika Anda merasa sharing ini berharga, tekan like agar algoritma YouTube terus menyebarkan konten bermanfaat ke lebih banyak orang. Dan jangan ragu untuk menyimpan video ini agar setiap kali Anda merasa bingung di antara ribuan pilihan finansial, Anda bisa kembali, mendapatkan arah lagi, dan melangkah lebih kokoh. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel Seni Pedagang. Kita akan terus bersama lama dalam perjalanan menguasai keuangan dan menjalani hidup yang terarah.